Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardiansyah. Di sini saya akan membuat video untuk membuat DDL, implementasi star schema ke dalam DDL untuk memenuhi tugas dari data warehouse. Jadi di sini kita lihat dulu soalnya, yaitu melakukan implementasi star schema ke dalam DBMS dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada membuat skema dengan nama dimensi untuk tabel dimensi. Kemudian membuat skema dengan nama akademik untuk tabel fakta. Membuat tabel space dengan page size 32 KB. Membuat tabel space dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat untuk star skemanya seperti ini. Jadi di sini ada 5 tabel, 4 tabel fakta yaitu 4 tabel dimensi, yaitu tabel dimensi waktu, dimensi lingkup akademik, dimensi jalur masuk, dan dimensi asal sekolah. Dan ada satu tabel fakta, yaitu tabel fakta mahasiswa. Jadi langsung saja kita membuat DDL-nya. Ya, jadi kita langsung masuk saja ke IBM Data Studio untuk implementasi DDL-nya. Jadi di sini saya sudah ada database dengan nama abd_a. Ini database dari mata kuliah administrasi basis data semester lalu, jadi saya manfaatkan saja untuk menghemat waktu. Nah, jadi langsung saja kita implementasi DDL-nya. Di sini saya sudah menuliskan untuk DDL-nya, mulai dari create skema hingga create tabel dimensi dan faktanya. Nah, tapi untuk DDL di sini belum saya coba apakah semuanya bisa dijalankan atau tidak. Mungkin langsung saja kita coba jalankan mulai dari perintah pertama, yaitu create skema dimensi. Ya, untuk create skema dimensi di sini statusnya sukses, maka skema dimensi telah terbuat. Selanjutnya kita membuat skema untuk akademik. Skema yang digunakan untuk tabel fakta nantinya. Ya, di sini juga sukses untuk membuat skema akademik. Untuk perintah selanjutnya itu ada membuat buffer pool. Nah, saya mengikuti contoh buffer pool tersebut, saya beri nama filcom dengan page size 32 KB. Langsung saja kita buat buffer poolnya. Ya, buffer pool telah berhasil dibuat dengan nama filcom dengan page size 32 KB. Selanjutnya adalah membuat tabel space. Ini tabel space untuk dimensi. Yang pertama ada tabel space yang saya beri nama TBS dim LRG1 dengan kapasitas 32 KB dan masuk ke buffer pool filcom menggunakan buffer pool filcom. Untuk tabel space kedua dengan nama TBS dim IDX1 dengan page size 32 KB dan menggunakan buffer pool filcom. Begitu pula dengan tabel space yang ketiga. Nah, mungkin langsung saja saya jalankan untuk membuat tabel space tersebut. Nah, untuk ketiga tabel space ini berhasil dibuat, yaitu TBS dim LRG1, TBS dim IDX1, dan TBS dim REX1. Nah, di sini untuk TBS dim LRG1 ini untuk alokasi lob data. TBS dim IDX1 ini untuk alokasi untuk indeks data, dan TBS REX1 ini untuk alokasi reguler data. Nah, sekarang kita membuat table space untuk tabel-tabel faktanya. Nah, di sini saya hanya mengganti nama dari table space-nya saja karena ketentuan lainnya sama, yaitu ukurannya sama-sama 32 KB dan menggunakan buffer pool yang sama, yaitu buffer pool filcom. Ya, mungkin langsung saja di run.
Ya, untuk tabel space ketiga ini juga berhasil untuk dijalankan. Selanjutnya adalah membuat tabel untuk tiap-tiap tabel tadi. Nah, kan di sini tadi ada 4 tabel dimensi. Saya akan mencoba membuat untuk tabel dimensi yang pertama, yaitu dimensi lingkup akademik. Di sini cara penulisannya yaitu create table. Ini nama skemanya, skema dimensi, titik. Ini adalah nama tabel yang akan dibuat nanti, yaitu dim_lingkup_hidup. Untuk isinya, isi tabelnya ada ID lingkup akademik dengan tipe data integer, not null primary key. Nah, not null di sini kenapa harus ada? Karena untuk primary key itu nilainya tidak boleh kosong. Jadi harus ada not null untuk pembuatan primary key. Dan pembuatan primary key dapat dilakukan seperti ini jika primary key dalam satu tabel hanya ada satu. Bisa dituliskan seperti ini. Ada juga ID fakultas dengan tipe data integer, fakultas dengan varchar 100, ID underscore jurusan dengan tipe data integer, begitu pula seterusnya. Dan tabel ini akan mengalokasikan reguler datanya pada table space TBS dim rec 1 dan mengalokasikan indeks datanya pada TBS dim IDX1 dan mengalokasikan lob datanya di TBS dim LRG1. Mungkin langsung saja kita jalankan untuk perintah berikut. Nah, dan terbukti sukses untuk pembuatan dari tabel dimensi lingkup akademik. Di sini dapat dilihat statusnya sukses. Selanjutnya saya akan membuat tabel dimensi waktu. Hampir sama seperti tabel lingkup akademik di atas. Cara penulisannya yaitu yang pertama ada skemanya, kemudian nama dari tabel yang akan dibuat, dan isi dari tabel tersebut. Yang pertama isinya ada ID underscore waktu dengan tipe data integer dan sebagai primary key, maka ditambahin not null juga karena merupakan primary key. Tahun dengan tipe data small int. Semester ini merupakan boolean, jadi nanti akan mengecek nilai. Misalnya pada penulisan nanti apakah untuk semester is ganjil, apakah dicek semester tersebut masuk ganjil. Jika benar ganjil akan memberi nilai 1 dan genap akan memberi nilai 0. Untuk table space yang digunakan sama seperti yang di atas karena sama-sama merupakan tabel dimensi. Mungkin langsung saja di run. Ya, untuk tabel dimensi underscore waktunya sudah terbuat. Selanjutnya ada tabel dimensi jalur masuk dengan isi tabelnya yaitu ID underscore seleksi, tipe data integer, not null primary key, dan seleksi dengan tipe data varchar 100. Untuk table space yang digunakan masih sama dengan dua tabel dimensi di atas. Mungkin langsung saja di run. Ya, sukses juga untuk pembuatan tabel dim underscore jalur underscore masuk. Dan tabel dimensi yang terakhir ada dim asal sekolah dengan isi tabel sebagai berikut. ID sekolah, ID kota, ID provinsi, dan provinsi. Untuk tabel space yang digunakan masih sama dengan 3 tabel dimensi yang ada di atas. Mungkin langsung saja di run. Ya, untuk pembuatan tabel dimensi asal sekolah berhasil. Nah, DDL yang terakhir ini ada
pembuatan untuk tabel fakta. Nah, tadi kan tabel faktanya ada satu dengan nama fact_mahasiswa. Nah, di sini untuk penulisannya sedikit berbeda. Di tabel fakta_mahasiswa ini memiliki 4 primary key dan 4 foreign key. Untuk penulisan awalnya masih sama, create table. Ini nama skema yang digunakan, skemanya akademik. Karena untuk tabel fakta beda sendiri tadi skema yang diminta. Dan nama dimensinya fact_mahasiswa. Untuk penulisan isi tabelnya sedikit berbeda, karena primary key-nya lebih dari satu. Jadi awal-awal kita menulis seperti biasa dulu, dim_lingkup_academic_id_lingkup_academic dengan tipe data integer, dan tetap diberi not null karena ini merupakan primary key juga. Begitu pula dengan primary key yang lainnya. Setelah itu kita membuat isi tabel yang lain juga. Seperti yang ada pada star schema yang sudah saya tunjukkan di awal tadi, yaitu ada jumlah mahasiswa aktif dengan tipe data integer, jumlah mahasiswa lulus tipe data integer, jumlah mahasiswa drop tipe data integer, dan jumlah mahasiswa mundur dengan tipe data integer. Selanjutnya saya menuliskan untuk pembuatan foreign key terlebih dahulu. Cara penulisannya seperti ini. Foreign key pada star schema tadi dituliskan dengan tulisan FK di belakang dari isi tabel tersebut. Jadi yang ada FK-FK-nya tadi merupakan foreign key. Itu merupakan turunan dari tabel dimensi tadi. Yang pertama ada foreign key untuk dim_lingkup_academic_lingkup_academic. Ya, jadi penulisannya seperti ini, foreign key dalam kurung nama dari isi tabel ini. Kita pindah di sini. Setelah itu reference. Ini nama dari tabelnya, yaitu tabel dimensi dim_lingkup_academic. Dan ini nama isi tabel dari yang ada pada tabel dimensi di atas. Ya, ini. Begitu pula untuk penulisan foreign key yang lain. Untuk ini, dim waktu, ID waktu, kita tuliskan lagi di sini. Reference, nama tabel, dan nama isi tabel seperti yang ada di atas tadi. Begitu pula dengan foreign key yang lain. Dan untuk penulisan primary key yang lebih dari satu, penulisannya tidak bisa dituliskan di akhir seperti ini. Aduh, sebentar ya, mungkin sedikit lemot laptop saya. Nah, mungkin untuk penulisan primary key, jika lebih dari satu tidak boleh ditulis di akhir seperti ini. Karena nanti saat di run hasilnya akan error. Jadi untuk penulisan primary key-nya bisa dilakukan bersama-sama di bawah. Yaitu primary key dalam kurung nama-nama dari si tabel yang akan dijadikan primary key. Ada 4, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk table space yang digunakan di sini diminta berbeda. Table space yang digunakan ini tabel space yang digunakan untuk tabel fakta. Yang pertama ada TBS fact rec 1 untuk alokasi regular data, TBS fact dx1 untuk alokasi indeks data, dan TBS fact lrg1 untuk alokasi lob data.
Mungkin langsung saja dijalankan untuk detail berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sukses. Mungkin untuk mengecek kita bisa lihat di sini. Mohon maaf sedikit lelet laptop saya. Oh, ternyata tidak ada, Bu. Ya, mohon maaf. Jadi mungkin untuk pengecekannya bisa dilakukan menggunakan DDL saja. Karena sepertinya penyimpanannya bukan di database ini. Mungkin langsung saja kita coba untuk mengecek. Select star from. Oh, mohon maaf, error ternyata. Nah, ini untuk tabel dimensi yang pertama tadi, yaitu dim underscore lingkup underscore hidup. Kita lihat, nah, isi tabelnya sesuai sama yang diminta tadi, yang ada pada star schema. Kita coba juga. Untuk tabel dim underscore waktu. Ya, sudah berhasil terbuat juga. Selanjutnya, untuk tabel dim underscore jalur underscore masuk. Ya, berhasil terbuat juga. Selanjutnya untuk tabel dimensi dim asal sekolah. Ya, berhasil juga untuk isi tabelnya di sekolah, di kota, di provinsi. Dan untuk tabel faktanya kita cek juga. Akademik dot fact underscore mahasiswa. Ya, juga berhasil dibuat untuk tabel faktanya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai implementasi star schema ke dalam DBMS menggunakan DDL seperti berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.